datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu
Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang Shalom Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, saudara yang sedang bersama-sama mengikuti acara ibadah Natal Gereja Bethel Indonesia Surya Kencana Jemaat MNCC di Sukabumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau tidak terasa di dalam waktu ini kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih, bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit. Karena kita bersama-sama seluruh dunia masuk di dalam pandemi COVID-19. Yang melanda kita semua, dan apa yang terjadi bisa menimbulkan krisis kesehatan, bisa menimbulkan krisis ekonomi, dan juga bisa menimbulkan krisis keluarga. Dan kalau kita lihat juga angka perceraian makin meningkat, begitu juga kekerasan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu, Saudara Jemaat MNCC, Musa merupakan satu contoh ketika dia berjalan di padang gurun, dia mempunyai kunci kemenangan di masanya adalah bila kita selalu menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel di padang gurun kalau kita lihat, mereka bisa mengalami Tuhan yang nampak kalau siang dalam wujud tiang awan, yang malam dalam wujud tiang api. Mereka Tuhan sediakan dengan mana setiap hari, memperoleh kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan mereka boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu adalah semua pimpinan Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2020 ini adalah tahun yang kita tidak pernah sangka, kita tidak pernah tahu seperti apa. Tetapi dalam tahun ini seumur hidup kita baru kali ini merayakan Natal secara virtual. Dan Bapak Ibu di rumah bersama dengan keluarga, anak-anak bisa merayakan Natal secara online. Ternyata Bapak Ibu setelah kita lihat kembali, setelah kita bersama-sama melihat bahwa pastinya Bapak Ibu dari segi biaya menjadi lebih murah, betul ya. Gereja-gereja dalam hal ini
bisa merayakan Natal dengan lebih sederhana. Biaya sewa gedung berkurang, biaya dekor berkurang, dan juga biaya konsumsi berkurang Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa menyediakan makanan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, hal ini tidak mengurangi kemeriahan yang ada. Dia Yesus percaya Bapak Ibu tetap menyertai kita. Yesuslah Immanuel itu yang artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu, di dalam tahun 2020 ini secara boleh terus berjalan sampai dengan akhir 2020 ini, kita merasakan bahwa begitu beratnya, begitu sulitnya. Tetapi percaya Bapak Ibu, kalau kita boleh bertahan sampai dengan hari ini, kalau kita boleh sama-sama merayakan Natal, percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita sama-sama baca dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23 Bapak Ibu. Matius 1:21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia tetap membuat keajaiban di dalam musim pandemi ini. Di dalam Lukas 2 ayat 11 kita akan sama-sama baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu dengan Yesaya 9 ayat 5, Bapak Ibu perhatikan. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dikatakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan. Kita selalu merindukan suasana damai di dalam pandemi ini. Kita suka bilang, kapan ya bisa kayak dulu lagi? Kapan ya semuanya ini bisa berlalu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kenyataannya Bapak Ibu, damai itu tidak begitu mudah diketemukan. Bahkan Bapak Ibu di Sukabumi atau di kota-kota lain, ada toko namanya toko damai, tetapi dia tidak jual damai Bapak Ibu. Banyak orang mencari damai, banyak orang mencari sejahtera. Ternyata tidak begitu mudah untuk diketemukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang berada di rumah masing-masing, Natal tidak bisa dipisahkan dari pernyataan Tuhan dan kedamaian. Damai tidak bisa ditemukan di lokasi Bapak Ibu. Kita pergi ke tempat mana cari damai, cari damai. Damai tidak bisa ditemukan di atas gunung. Damai tidak bisa di dalam hutan. Damai tidak bisa dicari di pulau tertentu. Damai juga tidak bisa dicari melalui harta benda atau jabatan atau posisi tertentu. Bapak Ibu, tetapi damai sesungguhnya ditemukan di dalam seorang pribadi yang bernama Yesus.
Apakah kita mau damai? Keluarga kita mau damai, Bapak Ibu? Kita harus berdamai dulu dengan Raja Damai, yaitu Yesus. Biar Yesus yang memerintah kehidupan kita. Bapak Ibu, damai Tuhan Yesus tidak sama seperti apa yang dunia tawarkan. Damai Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita atau situasi yang kita hadapi. Kita dapat merasakan damai walaupun dalam keadaan yang sedang tidak bersahabat, seperti sedang menghadapi krisis, seperti waktu-waktu ini sekalipun Bapak Ibu. Justru Bapak Ibu, di dalam keadaan seperti ini kita tetap dapat merasakan ketenangan. Dalam suasana seperti ini kita boleh merasakan kedamaian. Itulah tandanya penyertaan Tuhan, Immanuel, dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, damai Tuhan melampaui pikiran, damai Tuhan melampaui akal manusia. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan dan mereka berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya dalam keadaan seperti ini dia tetap tenang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan dan kedamaian Tuhan menjadi modal utama kita untuk bisa bangkit kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan, percayalah, dan kedamaian Tuhan itu yang membuat keputusan, bisa membuat kita untuk melakukan, mengambil keputusan dengan benar. Penyertaan Tuhan dan kedamaian Tuhan itu membantu kita untuk bisa berkepala dingin dan percaya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di sekitar kita. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa ini merupakan masa padang gurun. Tetapi kunci kemenangan di masa ini adalah bila kita selalu menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, tapi Dia selalu beserta kita karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Mari Bapak Ibu keluarga di rumah, istri katakan kepada suamimu, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Pi. Suami katakan kepada istri, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Mi. Suami-suami katakan kepada istri dan anak-anakmu dan kepada saudara-saudaramu, katakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya pernah bernubuat bahwa kerajaan Israel Selatan, Yehuda, akan mengalami masa suram karena ditindas oleh kerajaan Asyur. Namun ada kabar baik yang disampaikan Tuhan. Di dalam Yesaya 8:23, 9 dan 5 dikatakan Tuhan akan hadir dan menolong. Dan tandanya Tuhan menolong adalah dikatakan akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Lalu dikatakan ayat ini kemudian dikutip oleh Matius setelah malaikat membawa kabar kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesuslah Immanuel itu. Artinya sekali lagi Bapak Ibu, Allah menyertai kita. Matius 1 yang kita baca tadi 21 sampai dengan 23. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita alami bila kita meyakini penyertaan Allah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu keluarga di rumah yang merayakan Natal, adakah kita mau meyakini penyertaan Allah di dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang perlu kita catat Bapak Ibu. Yang pertama, penyertaan Allah memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Yesaya 8:23 bagian A dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Artinya Bapak Ibu, kesulitan yang kita alami itu tidak akan berlangsung terus-menerus. Ingat dalam suara gembala ya Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, bila kita melewati lembah kelam, melewati itu tidak tinggal tetap. Dan di Yesaya 8:23 juga dijelaskan bahwa kesulitan yang kita alami
tidak akan berlangsung terus. Dan dikatakan, this too shall pass. Pasti badai akan berlalu. Badai bisa datang, badai bisa mengamuk, tapi percaya suatu saat badai itu akan berlalu. Masa yang sulit tidak akan bertahan, karena orang yang uletlah, yang taat, yang tekun, yang akan bertahan di dalam kesulitan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adakah engkau ulet? Adakah engkau taat? Adakah engkau tekun? Pencobaan, kata Tuhan, yang kita alami itu biasa. Sebab Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita bisa mengatasinya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa penyertaan Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Disertai Tuhan bukan berarti tidak ada badai. Disertai Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Waktu Maria akan melahirkan, kita tahu Bapak Ibu, tidak ada tempat baginya penginapan yang bisa menampung dia. Itu masalahnya. Apakah Maria tidak disertai Tuhan? Namun Tuhan bisa membuka jalan sehingga dia melahirkan. Maria melahirkan walaupun hanya dalam sebuah kandang. Ada teladan kesederhanaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat Natal-Natal yang lalu, banyak lampu bergemerlapan, banyak pohon-pohon cemara yang dihias luar biasa. Banyak tempat di mal yang lampunya terus menyala. Tetapi adakah Yesus di situ? Tetapi adakah Tuhan ditinggikan di situ? Mari saudaraku, kita diingatkan pada tahun 2020 ini. Kita merayakan Natal, kesederhanaan Natal. Yesus datang ke dunia sebagai Raja yang turun ke dunia. Menjadi sama dengan manusia, yaitu datang dengan penuh kesederhanaan. Dalam kondisi pandemi ini Bapak Ibu, kita terus belajar dari Tuhan Yesus tentang kesederhanaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti kita akan hidup di dalam kemewahan. Namun di dalam kesederhanaan pun kita tetap bisa bersyukur. Seperti Yusuf dan Maria. Karena mereka yang saling mengasihi itu bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam segala kondisi. Bahkan Bapak Ibu kita tahu bahwa ketika Herodes akan membunuh bayi Yesus, mereka dituntun Tuhan untuk melarikan diri ke Mesir. Dari mana mereka punya dana yang cukup untuk pergi ke luar negeri ke Mesir? Tuhan mencukupkan, ada aja jalannya. Melalui persembahan orang Majus berupa emas, kemenyan, dan mur itu. Yusuf dan Maria bisa berangkat pergi ke Mesir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kalau ada kesulitan melanda, kalau ada masalah datang kepada kita, tetaplah bertekun, tetaplah ulet sampai kemenangan Tuhan diberikan. Mari kita akan baca sama-sama Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat kedua, ketiga dan keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau terus berjalan. Penyertaan Tuhan membuat masa depan kita menjadi penuh harapan. Dalam Yesaya 8:23 bagian B Bapak Ibu, dan Yesaya 9 ayat ke-1 dikatakan, kalau dahulu Tuhan merendahkan, maka di kemudian hari Dia akan memuliakan. Yesaya 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bapak Ibu, ini dikatakan seburuk apapun masa lalu yang kita alami, percaya Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, Bapak Ibu bisa buka. Kalau kita tidak fokus, hasilnya nggak akan bagus. Jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada perkara-perkara yang indah di depan dan terus berjuang untuk meraihnya. Yang ketiga Bapak Ibu, penyertaan Tuhan
memberi sukacita di dalam kesukaran. Yesaya 9 ayat 2 bagian A mencatat, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Saudaraku, kesadaran akan penyertaan Tuhan, kesadaran akan Immanuel memberikan sukacita. Paulus di dalam penjara, namun dia meneguhkan jemaat dan dia menulis, dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu, hal ini bisa dialami oleh Kristus dalam hidupnya. Sumber sukacitanya bergantung kepada Immanuel itu. Sukacita adalah pilihan yang kita putuskan. Sukacita juga bisa timbul karena tindakan yang mengatasi perasaan-perasaan kita. Saudaraku, kalau kegalauan melanda hati kita, mari Bapak Ibu coba senyumkan wajah dan berkata, haleluya. Nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan yakini Bapak Ibu kehadiran Tuhan, maka kedamaian yang kita rasakan. Dikatakan sukacita itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Di dalam Nehemia 8 ayat 11. Saudaraku, dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita akan menjadi kecil. Amsal 24 ayat 10. Dan yang terakhir buat kita Bapak Ibu, namun bila kita punya sikap optimis, hati menjadi teguh, sukacita bisa menambah kesehatan karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas tubuh meningkat untuk mengatasi penyakit. Sukacita juga akan mendatangkan berkat Bapak Ibu, karena dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu, Saudara MNCC yang dikasihi Tuhan, berhentilah mengomel, berhentilah mengeluh, banyaklah mengucap syukur. Apa yang kita alami hari-hari ini tidak sepenuhnya semuanya karena mungkin kesalahan-kesalahan kita, mungkin karena perhitungan-perhitungan kita yang tidak benar. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita. Di tengah tantangan hebat tahun 2020 dan sebentar kita akan memasuki 2021. Biarlah kita tetap meyakini penyertaan Allah yang memberikan jalan keluar di tengah kesulitan, masa depan cerah dan sukacita di dalam kesukaran. Amin buat firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi kita bersyukur Bapak Ibu di dalam satu komunitas MNCC, Monebo Community Church. Kita mau sama-sama bertumbuh, tetap terhubung di dalam small group yang ada. Tetap sama-sama di dengan leader-leader yang ada. Kita terus maju di dalam Tuhan. Saling mengingatkan, saling menegur dalam kasih, saling mendorong di dalam hal baik. Percayalah Bapak Ibu, kita sanggup berjalan bersama Tuhan. Karena Dia Allah yang besar yang menyertai kita. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam Natal kita tahun 2020, tetaplah kita mengucap syukur. Karena selama ini Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap menyertai kita. Jangan tinggalkan Tuhan karena beban masalahmu. Percayalah ada jalan keluar dan semuanya itu tidak tinggal tetap. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapak-bapak akan sama-sama mendekatkan istri dan anak-anaknya bersama berdoa di dalam Tuhan. Bapak Ibu orang tua yang sendiri di dalam rumah, tetap sama-sama berdoa. Buat teman-teman yang sedang isolasi mandiri, tetap berharap sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kami, Bapa kami yang menyertai kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di dalam Natal 2020 ini Tuhan. Satu pengalaman pertama di dalam kehidupan kami, bahwa Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal yang lalu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada yang tetap sama, bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami.
Terima kasih buat kejemaatan yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Kami mau memberkati anak-anak keluarga kami Tuhan, dari yang terkecil sampai dengan yang senior. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami di dalam satu kawanan GBI Surya Kencana, MNCC di Sukabumi Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna. Tuhan memberkati kami yang bekerja. Tuhan memberkati kami yang berusaha dalam bidang jasa. Tuhan memberkati kami yang melayani. Dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Kami berdoa penyertaan-Mu nyata. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tetap berusaha Tuhan. Buat usaha mereka berhasil. Buat usaha mereka berbuah-buah lebat. Buat yang mengalami masalah keluarga Tuhan. Buat yang sedang menghadapi di ujung tanduk tentang perceraian. Buat yang masalah ekonomi keluarga. Buat yang masalah pekerjaan. Masalah pendidikan Tuhan. Kami minta tolong campur tangan-Mu tetap ada Tuhan. Berdoa buat teman-teman kami jemaat-Mu tetap bertahan di dalam Engkau. Iman kami tetap berpaut kepada Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Natal 2020 ini satu hal yang begitu berkesan di dalam kehidupan kami. Bahwa sampai selama-lamanya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat Natal yang sudah boleh berjalan. Terima kasih buat teman-teman kami yang sudah berjerih lelah untuk menyediakan membuat Natal online ini Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan, biar mereka mengambil upahnya di surga. Roh mereka terus menyala-nyala dan boleh tetap melayani Tuhan. Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan Tuhan. Dan kami boleh tetap menjadi murid Kristus yang membawa terang. Kami memberkati teman-teman kami yang di rumah, yang sebentar akan bersama-sama berkumpul dengan keluarganya. Jauhkan dari yang jahat Tuhan, jauhkan dari virus-virus Tuhan. Biar mereka boleh terus tetap bersama-sama di dalam Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Holy night, the stars are
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari kita siapkan lilin bersama-sama dengan keluarga kita. Di dalam pandemi ini kita bersyukur kalau kita masih boleh merayakan Natal bersama-sama. Mari Bapak Ibu, ayah sebagai imam di rumah, nyalakan lilinmu, jadikan terang di rumah tanggamu. Mari, setelah kita semuanya menyala, kita sama-sama berdoa. Mari keluarga MNCC yang ada di rumah, dengan ada lilin yang menyala, teruslah engkau menjadi terang dunia, teruslah engkau menjadi murid Kristus, biar di mana hidupmu berada, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Biar dimanapun kau berada, orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupanmu. Tetaplah mengucap syukur di dalam masa pandemi ini. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan apa yang terjadi di dalam tahun 2020 ini. Semuanya seizin Tuhan boleh terjadi. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada 2020 ini Tuhan, dengan keluarga kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Natal yang sederhana. Boleh kami mengingat kembali bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Raja yang mau turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Lahir di palungan yang hina. Kami bersyukur Tuhan buat teladan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan Tuhan. Boleh menyelamatkan kami, membawa kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, di Natal pandemi ini kami tetap mengucap syukur. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, merayakan Natal yang sederhana. Bahwa Tuhan datang dengan sederhana untuk menjadi Raja yang menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menjadi terang. Kami mau terus menjadi murid Kristus yang membawa terang. Dimanapun kami berada, di situ nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, pada saat Natal 2020 ini Tuhan, kami mendoakan pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para pembantunya menteri Tuhan, dan juga buat Bapak Gubernur, buat wali kota, bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, RW dan RT di sekitar kami. Kami memberkati mereka Tuhan, biar di dalam mengambil keputusannya ada takut akan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kami boleh merasakan Indonesia ada damai, Indonesia ada shalom Tuhan. Dimanapun kalau kami percaya Engkau hadir, di situ ada damai sukacita Allah. Terima kasih Tuhan buat Natal pandemi 2020 ini. Kami percaya waktu-waktu ke depan kami boleh tetap mengandalkan Engkau. Dalam waktu-waktu ke depan kami boleh tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami punya Allah yang Immanuel. Kami punya Allah yang menyertai kehidupan kami sampai akhir kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Mari keluarga yang ada di rumah, suami dan istri saling bergandengan tangan, anak-anak semuanya saling bergandengan tangan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, arahkan kepada surga dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjadi murid yang membawa terang. Dimanapun engkau berada, biar orang lain bisa melihat ada Yesus dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang mengucap syukur, mari sama-sama katakan amin. Selamat Natal, selamat menjelang tahun baru Bapak Ibu. Sampai ketemu di Natal yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.